Saat saya lari, nah di situ ada suara ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om UU. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya sendiri pas baru lulus saja. Ya, kejadiannya itu pas saya lagi bekerja di salah satu pabrik, dan di pabrik itu saya setiap hari selalu membersihkan got dan juga kotor-kotoran yang ada di pabrik itu. Nah, saat saya lagi membersihkan sebuah toilet, tiba-tiba saya melihat jejak kaki seperti jejak kaki anak kecil, tapi pas saya perhatiin jejak kaki itu semakin lama semakin banyak. Pas saya lihat ternyata badan sudah tidak bisa gerak lagi. Tiba-tiba lampu itu mati. Ya, bacaan dalam hati sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan mulai bisa bergerak. Saat saya lari, nah di situ ada suara ketawa. Di situ ada suara ketawa. Pada saat itu saya langsung bergegas lari keluar dan menemukan security di pos security tersebut. Saat kejadian itu saya sangat ngos-ngosan, ya, bisa dibilang sangat lelah. Saya ceritakan kepada security, setelah itu dia menenangi saya dengan memberikan air minum, dan saat saya ditanya, saya masih belum bisa jawab. Apa yang saya alami itu sungguh sangat di luar nalar menurut saya. Dan saat saya sekian lama ditenangin sama security, dan juga ada teman security juga nyampiri saya, 2 orang, saya ditanyakan pada posisi saya sedang lelah saat itu. Boleh disebut ini Bang Ojan. Dia bertanya kepada saya, "Oh, kenapa lu sampai ngos-ngosan begitu?" Saya jawab, "Nggak tahu Bang, saya ngalamin hal yang sangat mistis di pintu belakang kamar mandi toilet itu." Kata Bang Ojan lanjutnya, "Itu mah udah biasa kalau di sini. Makanya lu jangan pikiran kosong, banyak berdoa. Jangan sampai kosong pikiran lu," kata dia. Setelah saya siuman, saya masih belum berani untuk membersihkan toilet tersebut. Padahal toilet tersebut memang udah jadwalnya saya untuk membersihkan. Pas saya sudah siuman, saya beranikan diri. Saya coba lagi masuk ke dalam toilet itu, pas lampunya sudah nyala lagi. Dan juga yang saya lihat seperti jejak kaki anak kecil itu sudah tidak ada lagi. Sudah seperti layaknya toilet normal yang harus dibersihkan aja gitu. Saat saya coba masuk, saya beranikan diri, saya coba ngepel, saya bawa sapu, saya sambil berdoa, karena di situ tidak boleh bawa HP, jadi saya hanya berdoa dalam hati. Setelah itu kejadiannya tidak ada, 1 jam pertama tidak ada. Itu kejadiannya malam, saat saya shift malam. Saat kurang lebih di jam 1 malam lebih 30, sapu saya tiba-tiba jatuh, dan roda yang saya bawa untuk membersihkan itu, dan tempat air pelan dan juga lap-lap saya di situ, itu seperti ada yang ngedorong sendiri, gubrak gitu. Saat-saat kejadian itu saya sangat kikuk, tidak bisa mau apa lagi, tidak bisa. Yang saya ingat, saya hanya gelap, langsung ngeblank gitu. Pukul 3 dini hari malam, seorang karyawan mau ke toilet tersebut dan melihat saya yang sudah bergeletak di situ, langsung memanggil security. Saat security manggil datang ke saya, membantu saya, menolong saya, ternyata dibilang katanya saya pingsan. Saat kejadian itu saya mulai diobati, dikasih air manis. Setelah dikasih air manis, saya agak siuman, mulai siuman. Tapi di situ saya diizinkan untuk tidak bekerja dulu, atau di istirahat dulu sampai jam waktu
pulang, yaitu jam 7 pada saat itu. Saat pulang saya merasakan agak berat di sedikit leher ini, sama begitu shocknya saya. Kejadian itu malam itu sangat mistis. Akhirnya pas saya pulang, saya sampai rumah. Nah, di rumah ini juga masih ada telur juga. Jadi saat saya coba istirahat di rumah, saya tidur, dan di tidur itu saya memimpikan. Saya mimpi sesosok wanita yang sangat, bisa dibilang sangat mengerikan lah kalau dijabarin gitu. Dia meminta tolong untuk siapapun yang masuk ke toilet itu, tolong jangan kencing sembarangan, jangan buang air sembarangan. Apa yang dibilang kencing sembarangan dan buang air sembarangan? Itu habis kencing tidak disiram, dan juga habis buang air kadang juga lupa disiram. Itu yang dia bilang jadi ngeganggu. Terus juga di lubang-lubang toilet tersebut itu banyak yang buang air langsung ke situ. Jadi dia bilang itu sangat mengganggu. Jadi tolong sampein jangan sampai ada yang buang air sembarangan ataupun buang air tidak cebok, tidak disiram. Ya, saat saya sadar, saya kaget dengan semua keringat sudah banyak sekali. Pas saat saya coba memulihkan diri, saya coba kerja lagi di hari kemudiannya, saya coba cerita kepada security dan beberapa kawan-kawan. Saat saya bilang ke kawan-kawan, ya memang di situ itu emang toilet yang kadang banyak yang nemuin hal mistis. Ada boleh disebut saja namanya Bang Imung. Bang Imung ini dia juga pernah ngalamin hal tersebut. Saat dia ke toilet shift malam, dia masuk ke kamar toilet tersebut dan dia lupa membersihkan atau menyiram toiletnya setelah dia buang air kecil. Setelah itu dia diganggu katanya sampai dimasukin ke dalam mimpinya tersebut. Saat saya dengar cerita dia dan juga saya bercerita, ternyata cerita kita sama. Dan saat itu juga ya toilet itu sering tersebut ditaruh plang kayak ini, dilarang merokok di toilet dan juga dilarang kencing tanpa cebok ataupun buang air tanpa cebok, dan dilarang di situ berkotor lama-lama di toilet lah ibaratnya gitu. Jadi dimanapun harus menjaga adab sih sebenarnya mah. Setelah kejadian itu semuanya saya rapihkan, saya bersihkan, toiletnya juga saya bersihkan. Alhamdulillah untuk hari-hari berikutnya normal. Walaupun emang kadang kayak ada suara-suara yang aneh, tapi nggak dihirauin, nggak terlalu begitu seperti yang awal tersebut. Dan saat sudah kembali normal, di toilet itu dengar-dengar pernah ada kejadian yang sampai terpleset dan akhirnya sampai karyawan tersebut mengundurkan diri atau resign dari perusahaan tersebut. Jadi ada gangguan ya kurang lebih sangat banyaklah dialami sama karyawan. Dan pada saat yang lain sudah pada tahu di toilet itu angker, akhirnya manajemen itu memindahkan toilet itu di toilet yang baru dibuatin. Dan toilet itu akhirnya menjadi air aja gitu. Jadi di toilet itu dikosongin, ditaruh kayak penampungan air toran, diganti sama toilet baru. Nah, di toilet baru ini saya bekerja lumayan aman tanpa ada gangguan. Kurang lebih saya bekerja hampir 6 bulan di perusahaan tersebut di daerah Tangerang juga. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan cerita saya, pengalaman saya terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe dan juga belum share video ini atau channel ini, channel Om UU Merinding ini, silakan di-share dan dibagikan ke teman-temannya agar channel Om UU ini agar semakin berkembang. Oke, terima kasih untuk semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.